Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak semua orang dapat kita senangkan, demikian juga sebaliknya tidak semua orang dapat menyenangkan kita. Realita kehidupan yang kita hadapi adalah adanya orang-orang yang dengan sengaja menyakiti kita. Entah apa yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Seringkali kita memberi respon, yaitu dengan membalas atau kita berbalik menyakitinya. Seperti yang sering saya sampaikan, respon kita sesungguhnya akan menentukan keadaan yang selanjutnya. Jika kita membalas, maka permasalahan akan berkembang kemana-mana dan menjadikan kita sama dengan orang yang menyakiti kita. Namun, jika kita mendiamkan, maka kita akan cenderung sakit hati dan menjadi kepahitan di dalam diri kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Membalas kejahatan dengan kejahatan bagi banyak orang adalah sering dianggap wajar. Namun di dalam Kristus tidaklah demikian. Kejahatan harus dibalas dengan kebajikan. Kita dapat menyikapi rasa sakit hati dengan pertolongan Tuhan, sehingga kita diberikan hikmat untuk dapat bersikap bijak dan tidak menjadikan kita jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Amsal 27 ayat yang ketiga. Sebagai manusia yang normal, kita pasti merasa sakit hati jika kita disakiti. Saat seperti ini, kita harus tetap dapat menguasai diri. Meluapkan emosi, apalagi kemarahan, sama bodohnya dengan mereka yang menyakiti kita. Kita dapat memberi respon dengan tetap tenang, sekalipun hati kita sedang bergemuruh karena marah. Respon yang tenang dapat menolong dan menguatkan kita untuk tetap dapat melihat persoalan dengan baik. Ingatlah, nilai hidup kita sesungguhnya tidak ditentukan oleh penilaian dari orang lain. Ketika seseorang menyakiti kita atau merugikan kita, memang kita dapat menjadi kecewa dan marah. Namun, kita dapat memilih untuk tetap bersikap tenang dalam menyikapinya. Rasa sakit hati jangan membuat kita menjadi bodoh, yaitu melakukan hal-hal yang sama. Membalas sakit hati dengan tindakan yang membuat orang lain juga menjadi sakit hati. Kebodohan tidak hanya menggambarkan kurangnya pemahaman yang benar akan firman dalam diri seseorang, tetapi juga mencerminkan keterputusan yang mendalam dari hikmat, tanggung jawab, dan kedewasaan emosional. Amarah karena sakit hati sejatinya lebih berat daripada beban batu dan pasir, karena hal itu memiliki kekuatan untuk menimbulkan luka emosional dan spiritual yang dalam, tidak hanya pada orang lain tetapi juga kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, dengan tetap menyimpan rasa sakit hati, hal ini bukan saja akan menjadi beban yang berat di dalam hidup kita, namun sesungguhnya menjadi sampah yang akan menebarkan kebencian yang terus-menerus dari dalam hati kita. Merasa sakit hati dan kecewa adalah hal yang wajar dalam diri kita. Namun hal ini akan menjadi tidak wajar bila berubah menjadi kebencian, kepahitan, dan dendam. Maka cara terbaik untuk memulihkan sakit hati adalah dengan menyerahkan hal ini kepada Tuhan dan menuruti firman-Nya. Kuasa Roh Kudus akan membimbing kita untuk tetap berespon dengan tenang dan memberi hikmat di dalam kita menyikapinya, yaitu penguasaan diri kita untuk tetap menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, sakit hati itu bagaikan sampah yang mencemari dan membusukkan hati kita jika kita terus memeliharanya. Sebaliknya,
Mengampuni akan mendatangkan kelegaan. Maka sekarang bereskan rasa sakit hati itu dengan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami selalu diingatkan. Memang batu dan pasir memiliki berat, tetapi sesungguhnya berat yang sesungguhnya adalah ketika kami menyimpan rasa sakit hati di dalam diri kami. Menyimpan rasa sakit hati bagaikan sampah yang akan menggerogoti kehidupan kami, yang kemudian membawa kami menjadi orang yang menyimpan kebencian dan dendam. Tolong ampuni kami, dan sekarang mohon Roh Kudus memberikan hikmat dan pencerahan kepada kami, supaya kami boleh melepaskan rasa sakit hati ini, digantikan dengan damai sejahtera yang datang daripada Engkau. Mohon bimbingan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Allah berjanji akan menemani kita melewati kekecewaan dan sakit hati di dalam kehidupan ini. Dan Ia ingin kita tahu bahwa pemeliharaannya itu nyata. Kasih karunia dan penghiburannya adalah milik kita ketika kita tinggal di dalam Dia. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan bimbingan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.